Solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat sesudah solat, solat di luar solat, solat di dalam solat, solat setelah solat. Solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat sesudah solat. Blah, blah, boleh blah. Si tukang karut mengoreng ikan sampai hangus. Inilah kata pujangga si tukang karut untuk memperdayakan orang-orang yang tak berakal. Tiada gunanya segala amalan solat, puasa, zakat ataupun haji, zahir dan batin kamu. Jika tauhid kamu salah, solat sebelum solat, ingat sebelum ingat. Ingatan itu siapa yang punya? Kamu yang mengingati atau Allah yang memperingatkan? Salah tauhidmu, setanlah yang membisik ingatkan. Segalanya batal, sia-sia saja amal usaha kamu, buang sajalah falsafah karut kamu itu. Sejujurnya, gimana kamu akan mengingati Allah jika dia lebih dekat dari urat lehermu? Tidak mengira solat syariat maupun solat mengingat tidak sah, batal semua amalan kamu, jika tidak mengenal akan Allah yang wajib disembah sebenarnya. Sia dua saja apa yang kamu katakan atau kerjakan. Ada apa dengan kamu? Apakah kamu tidak mengerti? Sempurnanya solat, sempurnanya wudu. Sempurnanya wudu, sempurnanya istinja. Sempurnanya istinja, sempurnanya syahadah. Sempurnanya syahadah, sempurnanya Islam. Sempurnanya Islam, sempurnanya ihsan. Sempurnanya ihsan, sempurnanya keyakinan. Sempurnanya keyakinan, sempurnanya akidah. Sempurnanya akidah, sempurnanya tauhid. Sempurnanya tauhid, sempurnanya ma'rifatullah. Tidak betul solat kau kalau kau tak kenal Tuhan kau. Jika salah niat, tujuan, hasrat kamu, maka salahlah pikiran kamu, salahlah pengetahuan dan pahaman kamu, salah pahaman kamu, salahlah kepercayaan dan keyakinan kamu, salah keyakinan kamu, maka salahlah keimananmu. Jika salah keimanan kamu, salahlah akidah kamu, maka salah jugalah akhlak kamu, dan akhirnya salahlah amal perbuatan kamu. Karena mengikuti bisikan, hasutan si setan jahanam di dalam hati kamu, maka hancurlah hidup kamu. Buangkanlah titik-titik hitam di dalam hati kamu, supaya selamat. Yang mana pangkal hujungnya, yang mana asal usulnya, yang mana awal akhirnya, yang mana luar dalamnya, yang mana Islam imannya. Apakah kamu akan membeli sesuatu pelaburan tanpa mengesah akan kebenarannya dengan penuh keyakinan? Apakah kaum kafir jahiliyah akan memeluk Islam tanpa sebarang bukti keyakinan? Apakah Nabi akan memaksa mereka untuk mempercayai dan yakin saja? Yang mana harus didahulukan, iman atau Islam? Tidakkah akidah kamu ke neraka? Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 2:238 serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Al-Hajj 22:78 kamu berdiri untuk Allah atau berdirinya kamu itu karena atau disebabkan Allah? Yang mana kamu sebenarnya yang berdiri? Bisakah kamu berpegang teguh kepada Allah, sedangkan kamu tak kenal dan melihat Allah yang nyata? Jadi apa yang kamu sembah sebenarnya? Pikirkanlah, jangan ambil ringan. Karena setiap tertib solat atau apa saja yang disyariat jadikan mempunyai hikmah yang tersembunyi. Yang kamu lakukan hanyalah yang tersurat. Apakah isinya yang tersirat? Hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran yang disyariatkannya. Tidakkah kamu memahaminya? Jangan kau sembahyang kalau masih ada kekotoran di pikiranmu. Karena solat itu, sebenar-benar solat itu bermakna suci. Loh, gimana kamu sih? Awalnya kamu katakan, solat itu zikir, mengingat. Tapi kini solat itu suci pula? Sememangnya terbukti nyata. Inilah ajaran tunggang terbalik, putar belit macam ular. Yang mana benarnya, solat itu suci atau Allah yang maha suci? Gimana bisa kamu mensucikan hati kamu dari kambing yang bertahta dalam dirimu? Suci itu kata sifat dan dirikan itu adalah kata perbuatan. Buktikanlah. Suci untuk zikir atau dirikanlah sembah. Yang wajib disembah, apa itu solat? Solat itu sembahyang yang apa?
Mengapakah salat itu diwajibkan? Jika tidak dikerjakan, rugilah kamu. Bermakna salat itu sesuatu yang memanfaatkan, makanya diwajibkan sembahyang 5 waktu. Apakah perbuatan yang berfaedah bagi manusia, dari matahari terbit hingga terbenam? Mana yang lebih baik, orang yang berusaha, dari yang duduk diam, mengingat Allah saja sedang istri dan anak 2 mencari rezeki? Apa itu kejayaan bagi kamu? Apakah salat yang dimaksudkan itu? Sembah itu, semaknanya, sah atau satu, dan embah itu adalah orang yang terlebih dahulu, maka itu, kita menghormati sesiapapun dengan panggilan, embah, apakah itu yang terdahulu yang dapat memberi pertolongan? Karena itu, salah memprioritas atau salah mengutamakan akan membawa pada kerugian, karena hidup berpacu pada karma dan masa. Dan hanya mereka yang berakalah yang dapat menerima pelajarannya, salat fardu itu wajib dikerjakan dan bukan ingat.